Pemirsa, ribuan warga pendatang yang bekerja di Bali dan Nusa Tenggara Barat Rabu pagi memadati Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Mereka akan mudik menuju Madura menggunakan kapal terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri nanti. Beginilah suasana di Terminal Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu pagi. Calon penumpang kapal berdesakan untuk mendapatkan tiket dan validasi vaksinasi booster. Mereka terpaksa berebut di depan loket karena kapal perintis Sabuk Nusantara 92 dengan angkutan dengan tujuan. Mereka terpaksa berebut di depan loket karena kapal perintis Sabuk Nusantara 92 dengan tujuan Kepulauan Madura, Jawa Timur ini merupakan kapal angkutan terakhir sebelum Idul Fitri nanti. Membeludaknya calon penumpang ini mengakibatkan antrian layanan hingga berlangsung berjam-jam. Calon penumpang ini merupakan perantau yang bekerja di sejumlah kota di Bali dan Nusa Tenggara Barat yang akan mudik ke kampung halamannya di Kepulauan Madura. Jam udah nunggunya? Sudah 3 jam. 3 jam nunggu. Sama keluarga nih Pak ya? Ya, kita satu rombongan keluarga dari Bali. Kali ini lagi bisa mudik. Oh, bisa mudik ke Madura ini? Keluarga. Sementara itu, kapasitas penumpang yang bisa terangkut pelayaran terbatas hanya sebanyak 450 penumpang. Ya, jadi untuk angkutan perintis ya, yang ke Madura ini, ke Pulau Madura, ke Sapeken ini tujuannya. Ini kapal yang terakhir sementara ini, jadi kapal Sabuk Nusantara 92 ini. Kapasitasnya berapa yang banyak? Untuk kapasitas kapal Sabuk Nusantara 92 ini 450. Pihak KSOP akan tetap membatasi jumlah penumpang sesuai kapasitas kapal. Petugas mengimbau calon penumpang yang tidak terangkut kapal untuk berpindah moda transportasi lain. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Pemirsa, situasi Pelabuhan Merak pada malam hari diguyur hujan. Masih terjadi antrian kendaraan roda 4 dan logistik di dermaga 1 menuju dek parkir kapal yang akan menuju Bakauheni. Hingga malam ini masih terjadi antrian kendaraan di pintu masuk menuju dermaga 1 yang didominasi oleh mobil dan truk angkutan logistik. Besok 28 April hingga 1 Mei sudah masuk pelarangan angkutan logistik melintas sesuai aturan Kemenhub agar pelabuhan berfokus mengakomodir para pemudik. Estimasi dari exit tol Merak ke pelabuhan malam tadi mencapai 4 jam dari yang biasanya 30 hingga 40 menit karena adanya penumpukan kendaraan serta rekayasa lalu lintas di sana. Sementara itu untuk pemesanan tiket kapal baik reguler maupun eksekutif kini wajib dipesan secara online melalui aplikasi resmi atau gerai agen tiket. Sementara itu situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek kilometer 47 terpantau ramai lancar. Belum terpantau adanya titik kemacetan sehingga kendaraan dapat melintas dengan kecepatan normal. Hingga malam ini jumlah volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama sudah mulai meningkat, di mana berdasarkan data Selasa malam tadi tercatat ada sebanyak 53.000 kendaraan yang melintas. Meningkat dari prediksi awal sebanyak 30.000 kendaraan atau terjadi lonjakan sekitar 43%. Rencananya Kamis besok polisi akan menerapkan rekayasa lalu lintas melalui sistem one way dan ganjil genap pada pukul 17 hingga 24 waktu Indonesia Barat untuk mengantisipasi kemacetan pada saat puncak arus mudik. Kita beralih ke situasi di gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat yang masih terpantau ramai lancar. Meski sudah banyak warga yang mudik lebih awal, namun belum terjadi kepadatan volume kendaraan. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh polisi, dibandingkan hari kemarin, kendaraan yang melintas mengalami kenaikan sebesar 2 kali lipat. Dalam pelaksanaan arus mudik Lebaran 2022 ini, gerbang tol Palimanan melakukan sistem loss transaksi, jadi bagi pengemudi akan membayar tol itu di pintu tol selanjutnya. Diprediksi lonjakan arus mudik akan terjadi besok Kamis 28 April hingga 30 April 2022.
Pemirsa, untuk mengetahui informasi arus lalu lintas terkini di Tol Palimanan, kita bergabung dengan rekan Nata Arman. Selamat malam Nata, bagaimana situasi arus mudik di Tol Palimanan hingga malam ini? Baik Mirva dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini di tempat saya melaporkan, tepatnya di gerbang tol Palimanan yang dimana saat ini telah baru saja terjadi kecelakaan lalu lintas yang dimana menyebabkan kemacetan yang cukup panjang, dan ini terjadi di kilometer 189 yang terjadi akibat tabrakan dari belakang dan juga patah per pada angkutan bus. Dan memang untuk presentasi data yang kami peroleh dari pihak kepolisian, untuk saat ini telah terjadi kenaikan sebesar 2 kali lipat dibandingkan per tanggal 26 April kemarin. Karena memang untuk arus sendiri ini terjadi puncaknya pada tanggal 28 hingga dengan 30 April 2022. Dan tak hanya itu, dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini masih diberlakukan juga sistem ganjil genap yang diperpanjang hingga dengan kilometer 414 tol Kali Kakung. Dan diprediksi untuk mudik ini akan terjadi kepadatan pada tol Palimanan meskipun saat ini dilakukan loss transaksi atau nantinya para pemudik akan membayar di pintu tol selanjutnya. Dan meskipun saat ini sudah diizinkan kembali untuk melakukan aktivitas mudik lebaran tahun 2022, namun tentunya penerapan protokol kesehatan juga tetap harus diberlakukan guna pencegahan virus COVID-19 terutama dalam arus mudik 2022. Karena mudik itu merupakan salah satu tradisi dari warga Indonesia untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan juga dengan saudara. Karena rindu itu berat, maka mudik menjadi obat. Selalu waspada dan juga patuhi protokol kesehatan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari tim Palimanan. Saya kembalikan ke studio. Mirva. Ya baik, laporan langsung dari Nata Arman, Tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Pangdam Jaya Maijen TNI Untung Budiarto meninjau kondisi arus mudik di Terminal Bus Kalideres, Jakarta hari ini. Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan mengimbau agar pihak operator jasa angkutan bus tidak menaikkan harga tiket ekonomi di luar ketentuan batas atas yang sudah ditetapkan. Tiket ini kita selaku regulator memang mengatur tiket untuk yang ekonomi. Kalau yang premium, yang pakai tidur, yang satu bis itu jumlahnya 30, kita lepaskan mekanisme pasar. Jadi kepada saudara kita jangan mengeluh, karena pengusaha itu juga berusaha dengan angka-angka keekonomian yang efisien, jadi tak sesuka hati. Kalau ada yang ekonomi melanggar, kita akan tindak. Ya, itu saja. Ekonomi di atas batas kita akan tindak. Pemirsa, aksi unik seorang pemuda asal Jakarta menarik perhatian pemudik lain saat berada di Pelabuhan Merak. Ia nekat mudik bersama boneka karena tidak punya pasangan untuk diajak mudik. Seperti inilah aksi unik seorang pemudik bernama Sopian asal Jakarta. Ia nekat membonceng boneka beruang karena tidak ada pasangan yang ikut mudik bersamanya. Boneka beruang berwarna krim tersebut juga dilengkapi tulisan "Mudik bersama boneka aja" karena nggak ada ayah atau kekasih. Sontak aksi unik ini menarik perhatian warga dan pemudik lain di sepanjang perjalanan. Tak jarang mereka berfoto dengan Sopian dan juga boneka beruang miliknya. Dari Jakarta. Dari Jakarta? Iya. Oh, sendirian aja nih ya? Sendirian aja. Terus rencananya mau kemana nih Bang? Ke Lampung, Bang. Lampungnya kemana? Lampung Selatan. Lampung Selatan ya? Iya. Bang, tadi ide bawa itu gimana tadi Bang? Idenya bawa boneka itu Bang? Banyak yang jegatin, banyak yang videoin Nah, di jalan. Enggak, tadinya punya inspirasi begitu, gimana itu Bang? Ya supaya menyemangati pemudik lah. Oh, nyemangatin pemudik ya? Apa karena temannya atau karena pacarnya atau Itu juga gimana? Bang, ada temennya juga. Sopian membawa bonekanya mudik ke Lampung melalui Pelabuhan Merak. Sopian dan bonekanya menjadi hiburan tersendiri bagi petugas ASDP dan pemudik lain di pelabuhan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, Partai Persatuan Indonesia mengajak para tokoh di Kabupaten Langkat untuk bergabung dalam memenangkan Partai Perindo dalam pemilu 2024 mendatang. Berbagai aksi nyata juga terus digelar, khususnya pada bulan Ramadan dengan membantu menyediakan menu buka puasa bagi masyarakat. DPW Partai Perindo dan DPD Partai Perindo Kota Jambi bersama-sama membagikan takjil untuk berbuka puasa bagi masyarakat. Ribuan takjil ini dibagikan di 6 titik di Kota Jambi untuk membantu menyediakan menu berbuka untuk masyarakat yang masih di perjalanan. Berbagi kebersamaan lah sama-sama masyarakat. Salah satu bentuk perhatian Partai Perindo terhadap masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa. Itu ada 1.200 kotak takjil yang kita bagikan selama 2 minggu ini, di mana ini ada 6 DPC yang mendapat kebagian tempat untuk membagikan takjil ini. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar pendidikan politik dan konsolidasi. Partai Perindo juga mengajak para tokoh di Langkat untuk bergabung dan bersama-sama mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Langkat dan Kota Jambi, Erwin Sahputra Nasution dan Rifki Hasibuan, iNews melaporkan.